Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya ini ya, di pertemuan kelima. Oke, langsung saja deh. Materi kelima ini kita akan membahas tentang penggunaan dari menu Home. Home itu ada penggunaan bullet and numbering, lalu ada page layout, penggunaan tab spacing, paragraf. Lalu ada page layout lagi, penggunaan watermark, dan keempat ini penggunaan caption untuk membuat daftar table atau gambar referensis otomatis. Yang kelima, penggunaan table of content untuk membuat daftar isi. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, yang nomor satu. Nomor satu ini penggunaan bullet and numbering. Kita langsung saja praktekkan. Caranya, yang pertama di blok saja nih. Dari atas boleh, dari bawah boleh. Kemudian kita masuk ke menu insert. Mohon maaf, ke home. Masih di home ya. Kita pilih numbering atau yang bullet. Kalau numbering, itu isinya penomoran ya. Contohnya kayak gini teman-teman. Nah, silakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mau pakai yang model bulat-bulat, bisa itu dibalet. Nah, ini contohnya. Ini ya. Kalau sudah kita geser saja nih. Menggunakan decrease indent ke sebelah kiri sekali. Oke, nomor satu ini selesai. Berikutnya, nomor dua, penggunaan tab spacing paragraf. Nah, teman-teman ketika masuk pada untuk bikin daftar isi sih ya. Nah, teman-teman tuh kan pasti akan bikin sebuah, apa ya bisa bilang, halaman ya. Kayak misalkan bab satu pendahuluan adanya di halaman berapa nih? Kan halaman 5. Nah, kemudian bab 2 landasan teori di halaman 9. Nah, kalau kita bikinnya menggunakan titik-titik ini lama ya. Nah, kalau kita bikin titik-titik kayak gini lama, jadi kita bikin penggunaan titik-titik ini secara otomatis. Kita akan coba ya bikinnya. Pertama-tama teman-teman bisa blok dulu nih. Dari ujung kiri bab satu ini sampai ke kesimpulan ya. Di blok. Nah, oke, setelah sudah di blok, teman-teman bisa masuk ke bagian page layout. Oke. Lalu masuk ke menu paragrafnya nih. Paragraf kita ambil tabs. Nah, kita isi nih tab stop position. Tab stop position ini adalah di mana letak si titik-titik ini nih berhenti nih. Berhenti. Kalau titik-titik ini berhenti sampai mana nih? Jangan sampai ujung sini. Di ujung sini kita lihat dia ada di berapa nih, jarak berapa nih? 16 cm nih. 16 cm ya. Oke, kalau 16 cm berarti masukkan saja nih tab stop positionnya 16. Kemudian alignment, kita pilih right. Kenapa right? Ya, karena supaya nanti si titik-titik ini akan berlari ke sebelah kanan. Nah, ambil right ya. Leader. Nah, ini adalah bentuk titik-titiknya nih. Ada yang titik-titik, ada yang strip, ada yang underscore. Nah, kita ambil yang titik-titik saja ya. Nah, kalau sudah diisi, tab stop positionnya 16, alignmentnya right, leadernya titik-titik, maka reset. Langsung klik OK. Nah, jangan lupa kursornya taruh di paling akhir di bagian bab satu pendahuluan ini ya. Atau di akhir kata nih, akhir kata-kata yang teman-teman bikin. Langsung saja tekan tab di keyboard. Nah, muncul ya sampai ke 16 nih. 16 rata. Nah, berikutnya bab 2 tab lagi, bab 3-nya tab lagi, bab 4-nya tab lagi, bab 5-nya tab lagi. Nah, kita isikan misalkan bab 1 itu adanya di halaman 3, bab 2 ada di halaman 6, bab 3 itu ada di halaman misalkan 12, bab 4-nya ini misalkan di halaman 26. Kesimpulan itu ada di halaman 50. Oke, habis ya. Ini penggunaan tab ya, di paragraf ini sudah habis. Lalu di penggunaan watermark nih, penggunaan watermark di nomor 3. Penggunaan watermark ini mudah ya teman-teman. Masih di menu page layout, klik watermark. Nah, teman-teman bisa pilih nih, ada banyak jenisnya. Kita pilih yang diagonal saja. Nah, muncul kan do not copy. Do not
copy, do not copy. Nah, dia akan terisi ke setiap halaman yang ada di sebuah makalah teman-teman nih, atau skripsi atau artikel. Kenapa tujuannya kita menggunakan watermark agar karya tulis kita ini bisa dibilang sudah original punya kita sendiri, teman-teman ya. Intinya untuk menandakan lah, untuk menandakan bahwa karya ini original punya kita. Oke, berikutnya. Oke, nah kita membuat daftar referensi tabel dan gambar. Cara buatnya adalah, nah teman-teman tidak perlu bikin seperti ini ya. Tabel kan 2.1. Jangan, itu capek ya. Kita bikinnya langsung saja. Teman-teman bisa masuk ke menu references. Nah, references, nah, teman-teman bisa ambil nih, insert caption. Kita klik saja. Nah, coba. Nah, kebetulan tadi saya sudah bikin ada tabel dan gambar. Kalau belum ada, coba kita hapus dulu deh. Di gambar ini kita hapus dulu, kemudian table hapus dulu. Nah, kalau figure, equation, figure, dan table ya teman-teman lihat ini sudah bawaan dari Office-nya ya. Sekarang kita bikin sendiri dulu. Table. Nah, untuk teman-teman tidak perlu tulis table 1 atau 2, table 3. Nanti dia sudah otomatis terisi sendiri. Seperti ini ya, table 1. Kita isikan nih, table 1 ini apa sih? Anggaplah menu bar. Table menu bar lah. Oke. Oke, nah sudah berhasil ya. Yang satu menu bar. Jangan lupa masuk ke menu home. Kita pindahkan ke posisi center. Rubah ke fontnya. Font size 11. Fontnya diganti Times New Roman. Warnanya ada warna hitam ya. Nah, sudah beres. Sekarang berikutnya adalah ke bagian gambar. Untuk gambar ini perlakuannya sama seperti kita membuat referensi di tabel. Langsung saja kita buat. Teman-teman bisa masuk kembali ke menu references. Lalu insert caption. Nah, sekarang kan ini table nih bacaannya. Kita bikin, ingin merubah ke kata-kata gambar. Caranya adalah teman-teman bikin lagi nih new label. Klik saja gambar. Nah, gambar satu sudah ada. Nah, ini gambar apa nih kira-kira nih? Nah, ini adalah gambar cek mata. Cek mata. Oke, sudah ada ya. Cek mata. Nah, berikutnya nomor yang kedua ini adalah gambar rumah. Teman-teman bikin lagi. Jangan lupa ke references, insert caption, gambar 2. Nah, tik saja langsung. Rumah dekat danau. Rumah dekat danau, misalkan. Oke, nah ini sudah ada nih. Jangan lupa nih, referensi gambar ini kita bawa ke tengah ya. Kita langsung saja nih, kita bawa ke tengah. Caranya diklik, gambar cek mata, klik lagi. Bisa menggunakan tambahan kontrol di keyboard ya, agar bisa terambil dua objek ini. Kita rubah ke font size-nya ke 10. Fontnya Times New Roman. Warnanya di hitam. Kita bawa ke center. Oke, ini sudah jadi ya. Tabel 1 menu bar referensi ini sudah ada. Gambar 1 cek mata, gambar 2 rumah dekat danau. Oke, sudah ada nih ya. Siap. Oke, nomor 5 kita membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Untuk daftar tabel dan daftar gambar kita bisa buat otomatis nih teman-teman. Nah, kemudian untuk daftar isi kita belum bisa buat otomatis. Kenapa? Karena untuk daftar isi kita harus punya dua komponen. Pertama adalah penomoran halaman ya, penomoran halaman, dan kedua navigation. Oke, kita buat navigasi dulu ya teman-teman. Navigasi itu ada di menu view, navigation. Nah, oke, wah ini sudah kebetulan tadi saya sudah buat nih. Ntar sebentar nih saya hapus dulu nih. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ada pertemuan kelima, materi jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bagaimana cara buatnya? Cara buatnya teman-teman, kita lihat dulu ke atas. Nah, kita masuk ke bagian pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima nih sudah kelihatan. Teman-teman bisa membuatnya ini dengan menggunakan pada menu Home, Styles. Stylesnya itu dirubah ya ke heading 1. Heading 1,
Kemudian untuk materi ini ke heading 2. Oke, untuk jawaban ini juga sama di heading kedua. Nah, jawabannya sudah ada. Nah, untuk nomor 1 ini kita menggunakan heading 3 ya. Heading 3, nomor 2 heading 3 sampai ke 5 heading 3. Nah, jadi kalau semakin banyak headingnya yang dibikin secara sub, dia akan semakin menjorok ke kanan nih teman-teman. Gitu ya. Pertemuan kelima ini dia kan utamanya nih. Utamanya nih. Kemudian dia punya sub namanya materi. Nah, makanya dia menjorok ke sebelah kanan. Kemudian punya lagi namanya jawaban sebelah kanan. Nah, di si jawaban dia punya sub lagi. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia akan semakin menjorok ke sebelah kanan. Oke. Cara buatnya gini saja teman-teman. Di blok, langsung klik heading 1. Nah, materinya klik pilih heading 2. Jawaban langsung klik pilih heading 2. Nomor 1 dan seterusnya langsung pilih heading 3. Nanti otomatis di navigation pane akan terisi seperti ini. Oke, kemudian untuk membuat daftar isi, langkah berikutnya adalah kita membuat nomor halaman. Halaman caranya kita pertama, oke, saya ulangi, double klik di footer, footer ya, footer nomor halaman 1 ini, halaman pertama, masuk ke menu insert. Setelah itu teman-teman, kemudian klik page number, kita ambil yang bottom saja. Bottom of page, line number 2. Terus di tengah ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, ini sudah berhasil penomoran kita. Penomoran halaman. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke daftar isi. Daftar isi ini, nah, caranya gimana teman-teman buat daftar isi otomatis? Kita masuk ke menu references. Kemudian klik table of content. Pilih nih, ada dua nih. Bebas pilih salah satunya. Kita pilih yang atas saja ya. Nah, ini sudah jadi nih. Ini kita hapus. Nah, daftar isi sudah jadi teman-teman. Ya. Kemudian daftar tabel dan daftar gambar. Nah, untuk memanggil daftar tabel dan daftar gambar ini, nah ini kan ada gambar cek mata, gambar 2 rumah dekat danau, kemudian ada tabel 1 menu bar. Nah, bagaimana cara kita menyusun referensi ini ke dalam sebuah referensi yang terkumpul ya. Caranya gini teman-teman, untuk daftar tabel, kita klik di bawah ini teman-teman ya. Di bawah daftar tabel ini, masuk ke referensis, nah, kita klik insert table of figure. Karena ini table, maka caption labelnya teman-teman rubah. Nih, di table of figures, caption label diganti ke table. Nah, sudah diklik. Nah, dia akan muncul nih, menu bar. Tabel 1 menu bar. Kita lihat benar gak dia ada di halaman berapa tuh? Halaman 2. Tabel 1 menu bar. Di halaman 2, ya sudah sesuai. Kemudian daftar gambar. Sama perlakuannya. Kita klik references, menu references, lalu insert table of figure. Karena gambar, caption labelnya diganti menjadi gambar. Oke, muncul kan? Seperti ini ya teman-teman ya. Referensi daftar gambar sudah ada, daftar tabel sudah ada, daftar isi juga sudah ada. Ini sudah lengkap semua ya dari pertemuan kelima materinya. Oke, terima kasih.